Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Evangelis Yonatan Nandar. Masya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita berada di pantai ya. Namanya Pantai Bali Indah. Bali Balongan, Indah. Oh, Balongan Indah ya. Balongan Indah. Saya pikir di Bali. Bali Balongan Indah, Indramayu. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Keren, ya? Keren banget. Keren ya. Keren. Dan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya kehadiran tamu yang sangat istimewa. Pakai telur. Uncle Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan para pemirsa di hari ini. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah bagi baginda Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah hari ini saya bisa main-main nih ke kediamannya Nandar nih. Mau belajar ini bahasa Ibrani sama Nandar. Gitu Nandar ya. Masya Allah. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong kita akan membahas topik apa? Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol-ngobrol aja. Ya. Kebetulan kemarin kan saya baru pulang dari Jogja. Ada undangan dari Forum Arimatea. Mereka kemarin mengadakan mukernas selama 3 hari di masjid yang Masya Allah itu luar biasa kalau kita tahu dalamnya. Masya Allah. Ya. Masjid apa itu? Masjid namanya Masjid Muslim United. Muslim United. Pernah dengar? Namanya keren banget ya. Pernah dengar? Saya baru dengar. Baru dengar. Itu yang apa namanya pendirinya itu namanya Ustadz Nanang. Masih muda dia, Masya Allah. Itu pengorbanannya buat Islam luar biasa. Jadi dia jual semua propertinya dijadikan masjid. Wow, Masya Allah. Nggak kecil nilainya loh. Nggak kecil nilainya. Dijual untuk masjid. Ya, nah. Masya Allah. Masjid itu mempunyai program yang sangat luar biasa juga. Dalam sehari mereka bisa mengumpulkan sodako 20 juta. 20 juta sehari. Sehari. Sebulan berapa? Hitung aja. 20 kali Iya. 3. Ya, nah jadi di masjid itu mereka memang merangkul ya jemaah-jemaah di sekitarnya dan bahkan hampir seluruh Jogja untuk ikut berdonasi untuk masjid itu. Di masjid itu setiap hari ada makanan gratis untuk para jemaah. Luar biasa. Saya sudah ketemu juga dengan Ustadz Nanang. Kami nanti juga akan mengadakan program bersama ya. Kebetulan kan di channelnya Gerah Mu'alaf kan ada kajian bersama Syekh Yusuf Estes. Oh, Masya Allah. Nanti dapat giliran Muslim United gitu ya. Masya Allah kita nantikan ya. Kayak gitu. Nah, kemarin waktu saya diundang ke sana, saya berbicara mengenai topik kritik kristologi, ujung tombak pemurtatan. Ya. Ujung tombak anti pemurtatan. Nah, nanti kita bahas ya bedanya kristologi sama kritik kristologi itu apa. Gitu, dan. Ya. Membahas tentang kritik kristologi ya. Anti pemurtadan. Ya, ujung tombak anti pemurtadan. Tombak anti pemurtadan. Karena selama ini kita sebetulnya familiar ya. YouTuber kristolog Muslim. Ya. Tetapi mungkin sebagian orang belum paham, belum tahu apa sih itu kristologi. Nah, selama ini mungkin Nandar kan belajar kristologi. Emang mau jadi Kristen? Enggak. Nah, kenapa belajar kristologi? Yang saya tahu kristologi itu adalah salah satu cabang ilmu teologi yang mempelajari posisi posisi atau ketuhanan Yesus di dalam kekristenan. Nah, sekarang kalau belajar posisi ketuhanan Yesus di kekristenan, emang mau jadi Kristen? Enggak lah. Berarti ada salah persepsi ya? Nah, ada sedikit salah persepsi. Jadi orang yang mempelajari kristologi memang disebut sebagai kristolog. Ya. Tetapi kalau kayak Nandar gini, sebenarnya salah kaprah kalau disebut sebagai kristolog. Jangan sebut sebagai kristolog, sebagai apologet. Nah, kalau apologet itu kan orang yang yang membela pahamnya gitu lah. Itu namanya apologet gitu. Nah, jadi yang kita harus pelajari itu adalah
kritik kristologinya. Kritik kristologi jadinya. Kristologinya. Ya. Nah, kritik kristologi itu apa? Kritik kristologi itu adalah suatu ilmu yang menganalisis ya, mengevaluasi konsep-konsep ketuhanan Yesus di dalam kristologi itu sendiri, sehingga kita bisa membantah gitu posisi atau ketuhanan Yesus di dalam kekristenan. Kan memang kita di dalam Islam kan tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Betul. Ya. Istilahnya Isa Al-Masih itu kan seorang nabi yang perkasa, nabi yang diberikan mujizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati dan segala macam. Tetapi mujizat itu kan semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atas izin Allah. Ya, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kemampuan atau keperkasaan daripada nabi itu. Ya, semua mujizat itu kan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kita harus bantah dari kristologi itu adalah konsep ketuhanan Yesus di dalam kekristenan itu, supaya umat Muslim kita itu bisa membentengi akidah. Betul. Ya, supaya tidak gampang dimurtadkan. Betul. Tetapi begini ya, ini sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya ingin memberikan disclaimer ya, atau pernyataan bahwa obrolan kami ini adalah obrolan yang ilmiah. Betul. Bukan obrolan asal asumsi, bukan. Betul. Semuanya nanti ada datanya, ada literasinya, ada referensinya. Jadi bukan asumsi kita, bukan asumsi Nandar, bukan asumsi saya. Tetapi kalau kita memandangnya dari ilmu itu, apa nanti yang kita pakai, itu semuanya nanti bisa dicari sumbernya gitu ya. Nah, kemudian obrolan kita ini bukan ranah politik ya. Ini hanya ranah akademis mengenai ilmu perbandingan agama. Bukan berarti kita mau memurtadkan siapa-siapa, bukan berarti kita mau mempengaruhi siapa-siapa ya. Kita hanya memberikan ilmu atau kajian sesuai dengan akademis, supaya umat muslim tidak mudah dimurtadkan. Betul. Tetapi kalau ada seorang muslim yang misalnya mau murtad, itu nggak ada larangan. Nggak ada larangan. Tidak, maksudnya dalam konteks bernegara ya. Betul, betul. Konteks bermasyarakat. Siapapun mau pindah agama itu dia punya hak asasi sendiri. La ikraha fiddin. Dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, betul kan? Betul. Pasal 29. Ayat. Ya kan? Nah, artinya setiap orang berhak memilih dan menjalankan keyakinannya masing-masing. Silakan saja. Masalah orang murtad, masalah orang mualaf itu hal-hal yang biasa. Tetapi kajian kita ini bukan kajian untuk memurtadkan siapa-siapa, bukan. Dan bukan untuk memualafkan siapa-siapa. Betul. Setuju ya? Betul. Jadi saya nggak pernah punya motivasi untuk memualafkan siapa-siapa. Betul. Tapi memberikan pemahaman yang benar. Kalau memberikan pemahaman itu kan adalah hal akademis atau hal ilmiah, ya kan? Yang mau belajar silahkan, yang nggak mau belajar ya silahkan. Itu kan hanya masalah ilmu gitu kan ya. Nah, jadi bukan berarti kita mau memualafkan siapa-siapa, itu hak masing-masing. Siapapun berhak memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, betul kan? Nah, ini kan advokat, ini harusnya kan lebih tahu. Gitu, Ndar. Nah, terus ngomong-ngomong belum ngerasain ini makanan khas Indramayu ini apa nih? Kalau makanan, saya juga buka nasi di Indramayu. Ya, tapi udah lama di sini kan? Tapi kalau di Indramayu ini makanan khasnya buah mangga. Oh, mangga ya? Mangga gedong. Mangga gedong. Iya, mangga gedong. Gedongnya bertingkat nggak sih? Enggak, itu sebuah nama Bu. Wow. Gitu. Oke, nah mungkin Nandar mau sampaikan dulu apa ke pemirsa nggak? Nanti biar saya siapkan materinya dulu. Oke, terima kasih. Betul yang disampaikan oleh Uncle Bob ya, bahwa penyampaian kita pada sore hari ini adalah ranah akademis, ranah ilmiah. Kita tidak berbicara berdasarkan asumsi kita, akan tetapi berdasarkan literasi data yang kita punya, ya, baik di data yang ada di dalam Islam maupun data yang ada di dalam kekristenan sendiri. Dan tadi tujuan kita bukan untuk kemudian memualafkan seseorang atau mempengaruhi orang agar memasuki agama kita, atau kemudian juga memurtadkan orang yang dari Islam ke luar Islam. Akan tetapi murni adalah untuk memberikan pemahaman yang benar, dan kami bertujuan untuk membentengi atau langkah preventif dari upaya-upaya pemurtadan,
supaya akidah kaum muslimin di dalam hal ini teguh, kuat, aman, begitu ya. Teguh kuatnya iman seseorang tentu dengan ilmu. Nah, makanya pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, saya jujur merasa bahagia ya. Sebetulnya ini dadakan sekali gitu kan. Saya dikasih info semalam, katanya Moreh atau Uncle Bob mau ke Indramayu, luar biasa ini. Ya kan mumpung pulang dari Jogja mampir gitu kan. Iya. Iya, apalagi bisa ke pantai yang indah nih. Nah, iya, ini namanya Pantai Balongan Indah. Masya Allah, Bali ya, Balongan Indah. Luar biasa. Banyak ya sini pantainya? Di sini banyak. Ini Bali Balongan Indah, ada Gelayem, ada di sebelah sana juga ada, tapi apa lupa saya namanya itu. Di Eretan juga ada. Di sini banyak sekali pantai, Moreh. Nah, sambil kita melihat pemandangan yang indah, menggali ilmu yang luar biasa, aduh, saya sangat gembira, saya sangat senang. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun teman-teman berada dapat kemudian mengambil ya ibroh pelajaran atas apa yang kita sampaikan. Dan apa yang kita sampaikan adalah murni untuk memberikan pemahaman, ya, tidak kemudian membenci suatu kelompok atau agama tertentu, tidak, hanya untuk membentengi akidah kaum muslimin. Ya. Gimana, Moreh? Apakah materinya sudah siap untuk disampaikan? Kayaknya teman-teman nggak sabar ini. Oh, lagi loading. Bentar. Saya lagi cari kemarin. Topiknya adalah kritik terhadap kristologi ujung tombak anti pemurtadan. Jadi ilmu yang sedang kita perbincangkan saat ini adalah untuk sambil jalan ya. Siap. Jadi tadi kan saya udah jelasin kristologi itu apa, kritik kristologi itu apa gitu ya. Nah, apa saja yang kita pelajari dalam kritik kristologi? Sebenarnya secara nggak sadar, Nandar juga sudah belajar kritik kristologi. Iya. Ya kan? Sudah belajar bahasa Ibrani kan? Udah. Nah, kenapa belajar bahasa Ibrani? Mau ngapain belajar bahasa Ibrani? Mau jadi orang Ibrani? Enggak. Nah, kenapa coba? Saya belajar Hebrew itu untuk, ya itu tadi, kritik kristologi. Nah, artinya kalau Nandar belajar bahasa Ibrani, berarti kan Nandar mau tahu teks aslinya. Betul. Apakah teks asli ini relevan, presisi dengan terjemahan atau tidak? Ya. Artinya, kalau kita tahu teks aslinya, berarti kan kita bisa mempelajari sama nggak kritik teks itu aslinya dengan terjemahannya. Betul kan? Betul. Itu gunanya kan? Ya, tepat sekali. Nanti kita bisa tahu dari teks aslinya, setelah diterjemahkan, itu cocok nggak? Nah, itu. Ada masalah nggak dengan terjemahannya gitu maksudnya? Betul. Ya, itu tujuannya kan belajar bahasa Ibrani kan? Nah, itu adalah salah satu bidang di dalam ilmu kritik kristologi. Betul. Gitu ya. Kita di Geraha Mualaf, kita sudah membuat kurikulum. Ya, kurikulum itu nanti macam-macam, ada beberapa paket lah. Ada yang paket kilat 3 hari, ada yang paket 10 hari, ada yang paket 1 semester. Itu nanti kita sedang siapkan silabusnya. Ya, nanti mudah-mudahan para pemirsa yang mau mengikuti boleh nanti ya kalau kita sudah sudah siap gitu ya. Oke, tadi mengenai itu kan disebut dengan kritik teks. Berarti kan? Nah, di dalam kritik teks itu kan kita bisa melihat atau bisa mempelajari arti atau kata aslinya daripada ayat-ayat yang sering dipakai oleh misionaris untuk misalnya dalam kata itu sebenarnya menginjili. Sering dengar kan kita menginjili kan? Sering, bahkan sering saya gunakan. Nah, cuman gini juga sebelum kita masuk lebih lanjut, kira-kira kalau menurut Nandar, kata menginjili itu tepat apa enggak kalau di dalam konteks? Di dalam konteks apa? Kalau kita kan berarti kan dakwah kan? Dakwah. Ya. Kalau mereka menyebutkan dengan kata menginjili, kenapa mereka pakai kata menginjili? Karena mereka menganggap bahwa kitab suci mereka adalah bagian dari Injil. Betul kan? Betul. Sekarang betul nggak kitab mereka tersebut Injil dari perspektif kita Islam? Di dalam perspektif kita, kalau Al-Quran sih menyebutnya sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79.
Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah orang-orang yang telah menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan dari Allah, bukan dari Allah. Sebetulnya Al-Quran juga sering menyebut bahwa itu adalah Alkitab. Betul. Betul. Ya, jadi gini. Gimana? Kalau orang Kristen menyebut kitab sucinya apa? Di sini. Di Indonesia disebut apa? Di Alkitab. Alkitab. Sebutnya Alkitab kan. Kalau di Inggris apa? Biblos. Bible. Holy Bible. Di Amerika? Holy Bible. Kalau kita Al-Quran kan? Di Indonesia. Di Arab namanya apa? Al-Quran. Di Amerika apa? Al-Quran. Semuanya sama kan? Sama. Mau di Afrika juga Al-Quran. Nah, jadi kita juga harus agak bijak ya melihat penamaan-penamaan seperti itu. Karena Al-Quran kan juga disebut sebagai Alkitab. Alkitab itu kan sebenarnya kalau bahasa Inggrisnya hanya the book. The book. Gitu kan? Bukan kedebuk ya. Artinya the book. Nah, kalau Al-Quran itu kan buat kita, umat Islam, tahu bahwa Quran itu kan dalam bahasa Inggrisnya to recite. Ya. Namanya sendiri sudah unik gitu. Betul. Tidak bisa diterjemahkan menjadi nama membaca atau apa enggak. Di mana-mana namanya Al-Qur'an gitu. Tapi kalau Alkitab di Indonesia, di Amerika mungkin jadi Holy Bible. Nah, satu hal yang penting bahwa Al-Qur'an juga kan di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa kita kan membenarkan bahwa ada 3 kitab. Betul. Taurat, Zabur, Injil. Ya. Jadi artinya Al-Qur'an itu sebagai musodik, membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an juga sebagai Al-Muhaimin. Ya. Pengkoreksi atau batu ujian. Artinya istilahnya meluruskan ya kekeliruan daripada kesalahpahaman di kitab-kitab sebelumnya. Terakhir, Al-Quran juga sebagai Al-Mubayyin, maksudnya menjelaskan. Ya, menjelaskan apa yang mungkin disalahpahami. Nah, saya ingin berkata begini, bahwa kalau di Quran, Injil itu apa artinya? Injil itu apa? Injil sama nggak perspektif kita dengan saudara kita yang Kristen gitu? Kayaknya berbeda. Nah, bedanya di mana? Coba. Kalau Injil itu kalau tidak salah di Islam ya. Di ini dulu, nggak di Kristen dulu. Di Kristen dulu boleh, silakan. Kalau Injil itu kan yang saya tahu dari bahasa Yunani itu Evangelion. Ya. Evangelion. Maaf ya teman-teman, karena saya nggak belajar bahasa Yunani. Saya juga nggak belajar. Evangelion ya. Evangelion. Artinya kabar baik. Terus? Nah, kalau Injil di dalam bahasa di dalam Islam, jujur saya agak kurang. Tapi sepertinya mirip dengan Anjala yang diturunkan. Oke, itu nggak definisinya maksud saya. Definisi Injil itu apa? Definisi Injil ya, kurang tahu bener. Oh, Ustadz. Bener, saya kurang tahu bener. Kalau di dalam Taurat, Zabur, Injil itu kan nama-nama kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Betul. Artinya Taurat, Zabur, Injil ini apa? Berupa apa yang diturunkan? Kan berupa wahyu. Betul. Kalau wahyu harus berupa buku nggak? Kalau wahyu dari Tuhan, dari Allah, harus berupa buku nggak? Harus berupa buku. Namanya wahyu kan? Wahyu kan berarti kan diturunkan langsung kepada nabi, hati nabi dan rasulnya itu kan. Terus kemudian dia ucapkan secara lisan. Wahyu itu kan kayak ilham gitu kan. Jadi artinya kalau wahyu yang diturunkan itu kan tidak harus berupa buku gedebuk jatuh dari langit kan, begitu kan? Betul. Tidak ada kemudian wahyu itu harus berupa buku. Itu yang tadi saya mau sampaikan. Ya. Betul. Bisa menjadi buku itu karena ada yang menuliskan. Nah, pas sekali. Jadi Nabi mengucapkan berdasarkan dari wahyu yang diterima, Nabi mengucapkan dengan lisan, dituliskan oleh para pengikutnya. Betul. Tapi buku ini kan kalau di kita sebutnya mushaf. Ya kan? Tapi kalau yang turun kepada Nabi itu namanya wahyu kan? Wahyu. Untuk Nabi Musa disebut Taurat. Untuk Nabi Daud disebut Zabur. Izmur, ya. Untuk Nabi Isa Al-Masih disebut Injil. Nah, betul. Jadi
di dalam Islam perspektifnya Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih untuk Bani Israel. Betul. Dan hanya pada masa itu. Betul. Dijanjikan nggak untuk dijaga? Nggak oleh Allah? Nggak ada. Taurat dijanjikan nggak? Nggak ada. Untuk dijaga? Nggak ada. Zabur demikian juga kan? Cuma hanya Al-Quran yang kemudian dijaga oleh Allah. Nah, jadi kalau sekarang kita melihat yang disebut dengan Alkitab atau Holy Bible itu, menurut Nandar itu Taurat, Zabur, dan Injil apa bukan yang dimaksud oleh Quran? Yang dimaksud dengan Quran menyebutkan bahwa membenarkan Taurat, Zabur, dan Injil. Betul. Tetapi Holy Bible yang dipegang oleh saudara kita yang Kristen itu Taurat, Zabur, dan Injil bukan yang dimaksud oleh Quran. Bukan. Nah, itu loh. Itu kan udah ada istilah tambal sulam di dalam penulisan, dan nggak ada kemudian sanad penulisannya seperti apa, siapa yang menulisnya. Ya, poin saya begitu. Poin saya di situ. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan Taurat, Zabur, dan Injil, itu bukan berarti Bible yang dipegang oleh saudara kita yang Kristen itu adalah Taurat, Zabur, dan Injil yang dimaksud dalam Quran, gitu loh maksud saya. Apa namanya? Holy Bible atau Alkitabnya saudara kita yang Kristen itu ditulis dalam rentang waktu kurang lebih 1.500 tahun oleh kurang lebih 40 penulis yang nggak saling kenal, yang berbeda budaya, beda bangsa, beda adat segala macam, yang artinya mereka apa namanya penulisannya itu hanya penulisan dari orang-orang yang berbeda dari segala latar belakang, kemudian dijadikan satu, gitu. Jadi itu bukan Injil yang dimaksud oleh Quran, gitu loh. Ini mohon maaf ya, saya juga ingin membagikan hal ini supaya kita umat Islam jangan menyebut Bible-nya mereka tuh dengan Injil. Ya. Mereka mau menggunakan istilah Injil, yaitu hak mereka, cara mereka ya. Tetapi pandangan kita harus berbeda dengan mereka. Jangan sebut bahwa Bible itu Injil yang menurut Quran, yang dimaksud Quran gitu ya. Paham ya nangkep yang maksud saya? Betul. Nah, jadi saya ulang lagi. Tadi Nandar juga sudah belajar bahasa Ibrani kan? Ya. Itu adalah bagian daripada ilmu kritik kristologi sebenarnya, tapi hanya baru sebagian. Kalau dalam konteks utuhnya kritik kristologi itu tadi kan sebutan bahasa Ibrani itu adalah bagian daripada kritik teks. Yang pertama ini kritik teks. Kritik teks itu artinya kita harus kita bisa mengkritik teks aslinya. Bagaimana untuk mengkritik teks aslinya? Berarti belajar bahasa Ibrani, contoh seperti Ustadz Nandar, gitu kan? Nah, tetapi evangelis ya. Tahu nggak sih artinya evangelis? Pewarta kabar baik. Pewarta kabar baik. Berarti penginjil. Berarti penginjil. Kan tadi nggak boleh pakai Injil. Pewarta kabar baik berarti. Ya, kalau di luar konteks apa namanya? Di luar konteks psikologi atau apa ya? Kalau boleh disarankan jangan kata pakai penginjil lah, atau evangelis lah. Pakai apa dong? Ya udah Ustadz aja, Ustadz lah, bagus lah. Ustadz Nandar gitu ya. Saya bukan Ustadz. Oke, saya terusin ya adik kita. Ya, silakan. Jadi tadi saya sebutkan kritik teks. Salah satunya tadi dengan Nandar belajar bahasa Ibrani. Tetapi di dalam kritik teks sendiri itu juga ada beberapa itemnya. Ya, pertama, dengan kita tahu kritik teks, kita nanti akan bisa tahu yang namanya kontradiksi di dalam Bible. Ada kontradiksi kan? Ada. Tahu kan Bob kan? Tahu dong. Kan pernah kita. Nah, bagaimana kita bisa menentukan itu kontradiksi atau enggak? Kan kita harus mempelajari teksnya. Kemudian yang kedua, itu kita bisa tahu permasalahan terjemahan yang kalau boleh saya bilang itu sengaja kalau bahasa Inggris itu apa ya? Twisting ya, dipelintir gitulah. Dipelintir tapi untuk mendukung teologi kekristenan gitu. Nanti saya bisa kasih contoh. Kemudian selanjutnya di dalam kritik teks juga kita nanti bisa tahu ada kesalahan tulis misalnya dalam beberapa ayat bisa kita ketahuan ya. Kemudian juga kesalahan sains juga bisa diketahui dengan melalui kritik teks. Banyak lah kita bisa tahu lah di dalam Bible itu kesalahan sains lah ya. Oke, yang kedua setelah kritik teks, kemudian itu adalah kita harus belajar konteks atau perspektifnya Yudaisme. Betul. Ya. Kan kita tahu kan di dalam Holy Bible itu kan ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ini asalnya dari mana? Nah itu dia. Dari mana? Oh, nah itu dia dari mana itu? Ya dari agama Yahudi. Nah dari agama Yahudi. Bagaimana
ceritanya mereka bisa menggunakan kitab sucinya Yahudi menjadi kitab suci mereka. Nah, ini. Nah, kira-kira gimana? Kita nggak bisa nggak ngelihat konteksnya. Kita harus paham apa namanya latar belakangnya, bagaimana ceritanya dan dari mana asalnya Perjanjian Lama itu. Betul. Perjanjian Lama itu sebenarnya kan kalau boleh kita sebut nama-nama kitab yang ada dalam Perjanjian Lama itu kan sebenarnya sama dengan kitab mereka yang disebut dengan apa? Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. Nah, di dalam cuman mungkin urutannya berbeda. Nah, betul, ya kan? Kalau Tanakhnya Yahudi kan dari Kejadian sampai apa 1 Tawarik apa 1-2 Tawarik lah ya terakhir. Tapi kalau Perjanjian Lama urutannya berubah menjadi Maleakhi paling akhir. Oke, nah sekarang di dalam kan Tanakh itu ditulis kurang lebih beberapa abad sebelum Masehi. Kemudian di abad ketiga sebelum Masehi melalui perintah daripada Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir, diperintahkan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Nah, Septuaginta. Tetapi yang diterjemahkan ke dalam Septuaginta oleh rabi-rabi Yahudi, makanya disebut Septuaginta kan karena ada 70 rabi. Sebenarnya bukan pas 70 tapi 72. Jadi masing-masing dari kan suku Israel itu ada 12. Masing-masing suku diambil 6 rabi. Nah, dikumpulin 6 kali 12 jadi 72 gitu. Disebutnya LXX atau 70 lah ya. Jadi 72 digenepin apa dibuletin disebutnya 70. Yang diterjemahkan oleh rabi-rabi itu sebenarnya dari Tanakh itu hanya 5 buku Musa. Oh, Pentateuch gitu ya. Nah, Pentateuch itu hanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa. Sebenarnya hanya 5 itu yang diterjemahkan oleh rabi-rabi Yahudi itu ya di abad ketiga. Betul. Kemudian setelah selesai sisanya nih yang dari Yosua sampai Maleakhi tadi diterjemahkan oleh Yahudi-Yahudi di Alexandria, Mesir. Tetapi mereka itu Yahudi-Yahudi yang sudah terpapar oleh budaya Helenisme Yunani kuno. Karena pada zaman itu di Mesir itu sedang berada di bawah penjajahan Romawi. Nah, Romawi kan kita tahu bahwa Romawi kan memang menganut paham paganisme Yunani kuno. Nah, ada budaya yang disebut dengan budaya Helenisme. Itulah yang dipakai oleh orang-orang Yahudi di area itu untuk menerjemahkan Tanakh, sisa dari yang 5 buku Musa tersebut. Baru kemudian setelah Bait Suci yang kedua diruntuhkan kira-kira tahun 70 Masehi oleh Raja Titus, barulah kemudian Tanakh itu dipakai oleh orang Kristen dan dirubah namanya sebagai Old Testament atau Perjanjian Lama gitu ya. Nah, pada saat itu sebenarnya juga sudah dimulai penulisan-penulisan atau surat-surat dari penulis-penulis Perjanjian Baru. Kan kalau Perjanjian Baru kan kita tahu kan dimulai dengan 4 gospel. Nah, kalau mau menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, sebaiknya kita sebut gospel aja. Ya, orang bule juga nyebutnya gospel kok. Berarti ya harus orang bule juga nyebutnya gospel, nggak nyebut Injil loh. Harus dibiasakan untuk menyebut 4 kitab pertama dari Perjanjian Baru dengan gospel Matius, gospel Markus, gospel Lukas, dan gospel Yohanes. Bahkan kalau Bible yang terjemahan agak lama, mereka menulisnya apa? Gospel according to Matthew, gospel according to Mark, dan seterusnya. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu karangan. Benar. Gospel karangan. Di terjemahan lama itu dulu yang bahasa Indonesia disebutnya apa? Injil karangan Lukas. Betul. Injil karangan Yohanes gitu. Karangan loh ya. Yang zaman sekarang aja nggak ada tulisan begitu, langsung Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu kita jangan sebut Injil. Itu buat Islam bukan Injil. Iya. Ya. Karena sesuai dengan definisi tadi ya, bahwa Injil itu adalah wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam melalui perantara malaikat Jibril. Betul. Ya. Nah, gospel itu sebenarnya sebuah kata yang berevolusi. Tadinya sebelumnya tuh dengan Godspell. God Tuhan. Oh, God. God's spell. Spell itu apa? Apa namanya? Mengatakan atau apa sih? Kayak mewartakan. Bukan, kayak spell itu apa sih namanya? Apa sih? Iya, maksudnya mengatakan gitu loh. Spellnya apa sih gitu. Jadi dari ejaan. Sorry ya, benar dari ejaan. Mengeja gitu. Mengeja ya.
Jadi dari gospel menjadi gospel. Gospel. Gitu, ya. Saya dengar itu. Jadi setelah itu kita tahu, kalau udah kita tahu nih bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil. Satu bukunya Holy Bible itu juga bukan Injil. Gitu loh. Itu Holy Bible aja atau Bible aja lah singkatnya gitu loh. Masalah itu kitab suci atau bukan itu kan menurut mereka gitu kan. Tapi dari definisi memang seperti itu ya. Iya. Kalau kita Injil itu Injil adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian Mazmur diwahyukan kepada Nabi Daud. Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, sekarang para pemirsa boleh buktikan omongan saya benar apa enggak. Boleh dibuka Lukas 20 ayat 1. Coba buka. Lukas 20 ayat 1. Oke. Ini ya, perspektifnya Islam itu adalah Injil adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa ya. Yang diberikan untuk Bani Israel pada zaman itu gitu ya. Lukas 20 ayat 1. Oke. Coba bacain. Saya bacakan ya, saudara, teman-teman semuanya saya bacakan nih. Ini perlu dicatat juga Lukas 20 ayat 1. Sebenarnya masih banyak yang lain lah, cuma paling ingat saya itu. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Memberitakan apa? Memberitakan Injil. Injil yang mana? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan? Bukan kan? Bukan. Nah, jadi memberitakan Injil artinya apa? Menyampaikan, memberitakan Injil. Injil dari mana itu? Dari Allah. Nah, sekarang Injil Nabi Isa-nya kemana? Nah, namanya wahyu. Kan saya bilang namanya wahyu, ya Nabi Isa-nya udah nggak ada, ya Injil udah nggak ada, dong. Ikut dong. Kan saya bilang tadi kan, kalau namanya wahyu itu harus berupa buku atau bukan? Enggak gitu. Kitab itu kalau nggak salah, kitab di dalam bahasa Arab, kalau nggak salah nih ya, saya bukan ahli bahasa Arab, tetapi kitab di dalam bahasa Arab itu artinya bisa dua. Ya, artinya hukum atau kayak semacam aturan yang diturunkan, atau buku. Kataba itu kan menulis, tulisan. Bisa berupa buku yang ditulis, bisa juga berupa hukum atau aturan lah begitu. Betul nggak? Kalau salah tolong dikoreksi saya. Betul itu. Kataba itu nulis, tulisan. Ya. Jadi kalau namanya wahyu yang diturunkan, ya nggak harus berbentuk buku. Betul. Gitu. Yang menulis itu bukan nabinya sendiri, yang menulis itu pengikutnya. Tetapi siapapun kan bisa menulis. Betul. Dan apa yang ditulis kan belum tentu sama dengan yang diucapkan lisan oleh nabinya. Betul kan? Tergantung perspektif yang nulisnya. Nah, gitu. Biasanya yang sudah terjadi. Pada waktu seorang nabi masih hidup di muka bumi ini, ajarannya terjaga karena masih ada nabi yang ditanya, yang dikonfirmasi, yang diklarifikasi. Betul. Tapi kalau nabinya udah nggak ada, siapa yang jaga? Bisa pada ribut sendiri kan? Ya, betul. Pemahamannya bisa beda-beda, nulisnya juga bisa beda-beda. Bisa beda-beda. Nah, gitu kan? Dan ini terbukti loh. Itu yang banyak terjadi. Nah, sekarang kalau Lukas 20 ayat 1 baca, cocok nggak sama omongan saya tadi? Bahwa Injil itu adalah wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa Al-Masih.